Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan itu diambil dari Injil Matius, pasal yang kelima, ayat ke-21 sampai dengan 26. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan. Berbahagialah kita yang sudah menyimpan firman ini di dalam hati dan pikiran, dan menerapkannya dalam kesehari-harian. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, apa yang perlu kita mengerti dari pembacaan firman Tuhan tersebut? Tentunya kita sudah mengetahui latar belakang dari teks yang sudah kita baca dengarkan ini. Di dalam konteks khotbah Tuhan di atas bukit, mengajar banyak orang dengan cara duduk dan menjelaskan pengertian-pengertian tentang kerajaan sorga. Di dalam ayat-ayat sebelumnya, dijelaskan dan diajarkan kepada kita mengenai perihal orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan kita dinaikkan statusnya sebagai garam dan anak terang. Dituntunnya kita supaya kita memiliki kehidupan keagamaan yang bersifat spiritualitas, bukan rutinitas religiusitas. Dan kita menerima karena Dia, Tuhan, adalah penggenap seluruh pengajaran dari Perjanjian Lama. Apa yang dituliskan, diajarkan, dijelaskan dalam Perjanjian Lama mengenai hukum Taurat dan pemaparannya oleh para nabi dalam kitab-kitab nabi memberikan kepada kita kekuatan, keyakinan, pengertian bahwa memang sungguh Tuhan yang menggenapi seluruh penggenapan hukum Taurat tersebut. Saudara yang kasih dalam Kristus, mari kita menelusuri teks ayat 21 sampai 26 ini. Di ayat 21 diberikan kontras antara teks di dalam Perjanjian Lama, tafsiran orang-orang ahli Taurat, dan penjelasan Tuhan Yesus tentang hal tersebut. Di dalam teks Perjanjian Lama, khususnya dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17, kita mengetahui ada perintah Tuhan kepada umat Israel, orang-orang yang dijadikan umatnya, untuk menegaskan kepada mereka, dan tentu juga untuk kita, yaitu jangan membunuh. Dan diperjelas lagi dengan pemaparan apa yang menjadi konsekuensi dari seseorang yang membunuh, yaitu dihukum. Ada hukuman pidana, dan tentunya ada hukuman perdata. Terlebih lagi dalam konteks pengajaran diberikan pengertian bahwa nyawa itu milik Tuhan. Tidak boleh ada orang yang mengambil nyawa orang lain dengan alasan apapun. Dan Tuhan murka dan akan menghukum orang yang melakukan tindak kejahatan pembunuhan itu. Di dalam ayat 22, Tuhan memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Bukan sekedar hanya tindakan membunuh sehingga nyawa orang itu mengalami keterpisahan dengan tubuh dan meninggal,
Tetapi yang lebih dari itu, Tuhan mengatakan demikian. Setiap orang yang marah, setiap orang yang berkata kepada saudaranya kafir, setiap orang yang berkata kepada saudaranya jahil, orang tersebut dalam kondisi dan tindakan berbuat jahat yang setara dengan pembunuhan. Dan di ayat 22, dengan jelas Tuhan memberikan kepada kita apa hukumannya terhadap orang yang melakukan tindakan kemarahan, pernyataan kafir, pernyataan jahil kepada saudaranya. Orang tersebut diserahkan ke dalam neraka. Ada perluasan hukuman yang dinyatakan Tuhan. Kalau ada orang dihukum karena tindakan pembunuhan, maka bisa secara pidana, hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau hukuman puluhan tahun di penjara di bumi ini. Tentu konsekuensinya ada hukuman sosial, bahkan hukuman perdata. Tetapi, kalau kita menelusuri pasal 5 ayat 22 ini, kita menemukan ada satu hal yang jauh lebih menakutkan, penghukuman Tuhan atas orang-orang yang melakukan tindakan kemarahan. Tentu ini bukan kemarahan biasa, tetapi kemarahan yang berakibat pada kekekalan. Karena Tuhan langsung mengatakan orang itu dimasukkan, diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala, hukuman kekal. Nah, ini adalah kedalaman pengertian yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya oleh ahli Taurat, bahkan oleh para ahli hukum. Karena penghukuman yang final ini tidak ada lagi pengampunan, tidak ada lagi gerasi, dan tidak ada lagi pengurangan. Yang ada tetap selamanya di sana. Itulah sebabnya pernyataan yang Tuhan nyatakan kepada publik tentang penghukuman Tuhan itu jauh lebih mengerikan, bersifat kekal, tidak berubah, dan selamanya orang yang dihukum di api neraka itu tidak pernah bisa keluar lagi dari penghukuman. Berbeda dengan orang yang mungkin saja dia dihukum 20 tahun atau seumur hidup. Ada masa jeda, ada masa waktu di mana ia mungkin bisa bertobat atau menyadari kesalahannya, lalu mengalami suatu tindakan politik atau tindakan hukum sehingga mendapatkan kebebasan bersyarat dan lain sebagainya. Tetapi penghukuman dari Tuhan itu tidak lagi ada gerasi, pengurangan, bahkan selamanya ada di sana. Ini adalah pengajaran Tuhan yang sangat keras, yang sangat autentik, dan tidak pernah ada dimanapun diajarkan kecuali Tuhan Yesus yang mengajarkan. Apa yang menjadi pengajaran berikutnya dari teks tersebut? Di ayat 23 dan 24 diberikan suatu cara untuk mengerti bagaimana kita menyelesaikan kemarahan kita. Tentunya setiap orang dalam proses pengudusan, dalam proses hidup yang dibaharui oleh Roh Kudus, membutuhkan tuntunan untuk hidup makin baik, makin benar, makin suci. Itulah sebabnya Tuhan memberikan pemberian pengertian supaya kita tahu apa yang harusnya kita lakukan. Agar kemarahan atau kekesalan atau kejengkelan yang bisa terjadi pada diri kita sewaktu-waktu bukan hanya bisa diredam, tetapi juga membuat kita kembali hidup yang sesungguhnya menurut rancangan Tuhan. Di ayat 23-24 dikatakan berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari. Jadi kita setiap hari beribadah melalui pekerjaan, aktivitas kita, bahkan kita juga beribadah secara komunal di hari dan waktu tertentu. Lalu ketika kita melakukan itu, kita teringat kita mau memberikan persembahan syukur, kita mau meminta permohonan ampun, kita mohon belas kasihan Tuhan dan berkat Tuhan. Di dalam ibadah seperti itu, kita membutuhkan sikap hati yang betul-betul murni, tulus, suci. Nah, kedapatanlah di dalam hati kita ada satu benih yang bisa membuat semua ibadah kita gagal dan tidak diperkenan Tuhan. Benih yang membawa kita kepada kegagalan dan yang merusak relasi kita kepada Tuhan ialah kita masih menyimpan sesuatu yang bisa menjengkelkan, menimbulkan kemarahan seperti di ayat 21 dan 22. Itulah sebabnya Tuhan menuntun kita untuk terlebih dahulu menyelesaikan persoalan relasi dengan orang-orang yang masih ada bersangkut paut di hati kita. Entah yang menjengkelkan, kebencian, ketidakberesan, dan sebagainya.
Apapun itu, kita bersegeralah menjalani suatu tindakan berdamai. Apabila kita ketahui dalam hati kita, maka terlebih dahulu kita meminta ampun, memohon belas kasihan, dan tentunya kita bertindak. Tindakan kita adalah tindakan iman untuk berdamai, bukan untuk mendapatkan empati atau simpati atau sanjungan dari siapapun, entah saudara kita, keluarga kita, kerabat kita, dan rekan-rekan kita. Kita pergi berdamai karena kita mau seluruh kehidupan kita tidak di dalam penghukuman Tuhan. Kita berdamai bukan untuk mendapatkan satu sanjungan disebut sebagai anak baik atau orang-orang yang baik. Kita berdamai karena memang Tuhan kehendaki. Karena Tuhan sudah memperdamaikan kita dengan Kristus, dengan dirinya. Nah, kita dengan inisiatif, karena dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, kita berdamai. Bagaimana kita bisa berdamai? Apakah kita tunda? Apakah kita biarkan atau tunggu waktunya? Tentu kita bisa lakukan dengan segera. Tidak perlu menunggu, tidak perlu terlalu lama, tetapi kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Itu hal yang perlu kita lakukan. Tetapi juga Tuhan memberikan penegasan kepada kita. Ada kalanya relasi kita bukan dengan saudara, keluarga, kerabat, kolega, dan orang-orang di sekitar kita yang membuat kita marah. Kita murka, kita kesal. Tetapi juga orang-orang yang bisa jadi tiap hari melakukan tindakan penganiayaan, menfitnah kita, bahkan menipu kita, bahkan membuat kita itu jauh dari Tuhan. Dan orang-orang itu menjadi lawan hidup kita secara spiritual. Di dalam ayat 25, Tuhan menuntun kita, mengarahkan kita, membimbing kita untuk berdamai dengan lawan kita. Kita yang menyatakan, memberikan damai, pengampunan, atau belas kasihan atas belas kasihan Tuhan kepada kita. Kita mau orang lain itu berdamai dengan kita. Kita mau menunjukkan kasih Tuhan melalui hidup kita. Nah, kita merekonsiliasi, melakukan satu kehidupan berdamai sebagai peacemaker. Walaupun kita tahu bahwa orang itu menjengkelkan, orang itu menganiaya, membuat kita terpuruk, jatuh, jauh, bahkan kita dianggap orang yang tidak berkenan. Tetapi dengan sikap hati yang tulus, Tuhan menuntun kita untuk hidup berdamai. Nah, ini adalah hal yang berikutnya dari sikap kita supaya kita jangan membunuh. Lalu, apa pernyataan terakhir Tuhan dalam konteks teks ayat 21-26? Kita harus membayar lunas hutang kasih itu, hutang damai itu, hutang yang relasional itu. Supaya ada pemulihan hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan lingkungan di mana kita berada. Kiranya kita dapat mempraktekkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus ini sebagai identitas kekristenan kita, bahwa kita memang adalah anak terang, garam dunia, dan kita menunjukkan bagaimana hidup yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong kita supaya kita terus-menerus mengingat akan saudara-saudara kita atau orang-orang yang memusuh kita untuk kita mulai membangun perdamaian, mengarahkan hidup untuk berdamai, sehingga kita tidak diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala, dan kita tidak mau di dalam keadaan dimurkai oleh Tuhan Allah, karena kita ingin supaya kita diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara sekalian, dimanapun berada. Tuhan memberkati. Amin.